Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanyadi Budaya, Namo Budaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan PBM online pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya. Jadi pada hari ini kita membahas tentang macam-macam keadilan atau nilai-nilai keadilan. Jadi apa yang dimaksud dengan keadilan? Keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan haknya serta mendapatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah pengertian keadilan. Selanjutnya, macam-macam keadilan atau nilai-nilai keadilan. Macam-macam keadilan dan nilai-nilai keadilan ada 3. Yang pertama, keadilan distributif. Yang kedua, keadilan legal. Yang ketiga, keadilan komutatif. Apa itu yang dimaksud dengan keadilan distributif? Keadilan distributif ini adalah suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Jadi artinya negaralah yang wajib memenuhi keadilan kepada warganya dalam bentuk keadilan kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajibannya. Sedangkan warganya adalah merupakan pihak yang dilayani. Itu yang dimaksud dengan keadilan distributif. Yang kedua adalah keadilan legal. Apa itu yang dimaksud dengan keadilan legal? Keadilan legal adalah suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, yang artinya warga negara wajib memenuhi segala keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi yang aktif di sini adalah warganya harus selalu mentaati peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah keadilan komutatif. Apa itu yang dimaksud dengan keadilan komutatif? Keadilan komutatif ini adalah suatu hubungan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya secara timbal balik. Artinya, ketika kita ingin diperlakukan dengan adil oleh orang lain, maka kita juga harus memperlakukan orang lain secara adil. Jangan hanya kita menuntut keadilan, tetapi di sisi lain kita tidak memperlakukan orang lain dengan adil. Itu yang dimaksud dengan keadilan komutatif. Contoh keadilan distributif adalah seorang karyawan yang bekerja selama 30 tahun, maka dia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Itu contoh keadilan distributif. Selanjutnya contoh keadilan legal, yaitu semua pengendara wajib untuk mentaati peraturan atau rambu-rambu lalu lintas. Itulah contoh keadilan legal. Selanjutnya, contoh keadilan komutatif, yaitu Aris membeli tas Bayu seharga Rp100.000. Maka Aris harus juga membayarnya Rp100.000 sesuai dengan kesepakatan mereka bersama sebelumnya. Itulah ketiga contoh-contoh dari keadilan
atau macam-macam keadilan. Anda sekalian semuanya, selanjutnya kita masuk pada penjatuhan hukuman. Penjatuhan hukuman, yang pertama, tujuan penjatuhan hukuman ada 5. Yang pertama adalah pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, penjeraan baik yang bersifat umum dan juga yang bersifat perilaku. Maksudnya di sini, untuk pelaku dijerah dalam istilah lain atau dalam bahasa sederhana, bahasa sehari-hari, biar kapok. Jadi, setelah pelaku melanggar peraturan, maka dia mendapatkan hukuman. Jadi, lalu masyarakat umum juga ketika mereka melihat pelaku atau yang melanggar peraturan menjadi jera buat mereka, sehingga mereka tidak mau mencoba-coba untuk melakukan atau melanggar peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adalah rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi ini adalah memperbaiki perilaku. Dia orang yang dihukum, dia dimasukkan sebagai warga binaan atau dibina supaya perilakunya menjadi baik. Setelah dia dibina, setelah dia dihukum, selesai juga hukumannya, maka dia dikembalikan ke masyarakat dan harapan supaya perilakunya jauh lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari rehabilitasi. Dan yang keempat dari tujuan penjatuhan hukuman ini adalah agar dia tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Jadi bagi orang yang melanggar atau bagi orang yang sudah melanggar peraturan terus dia dihukum, diberi jera, maka dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Selanjutnya yang kelima, yaitu mengisolasi pelaku, mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Artinya di sini penjatuhan hukuman itu untuk melindungi pelaku maupun melindungi masyarakat. Itulah kelima penjelasan dari tujuan penjatuhan hukuman. Selanjutnya, macam-macam hukuman. Sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ada 2 macam hukuman. Yang pertama adalah hukuman atau pidana pokok. Yang kedua, hukuman atau pidana tambahan. Hukuman atau pidana pokok ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pidana mati. Yang kedua, pidana penjara. Yang ketiga, pidana kurungan. Dan yang keempat adalah pidana denda. Baik, teacher akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam pidana dari hukuman atau pidana pokok. Teacher akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan pidana mati. Pidana mati ini ketika seseorang melanggar hukum, maka terpidana dihukum mati. Kalau di Indonesia ditembak mati, dan kalau di Malaysia digantung, dan kalau di Arab Saudi dipancung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pidana penjara. Pidana penjara ini ada macam. Yang pertama, penjara seumur hidup dan maksimal 20 tahun. Yang ketiga, pidana kurungan. Pidana kurungan ini adalah
dari 1 hari sampai 1 tahun. Dan yang keempat adalah pidana denda. Pidana denda ini adalah seseorang melakukan pelanggaran lalu dia harus membayar dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan jika dia tidak bisa membayar, maka diganti dengan hukuman dengan contohnya dalam undang-undang lalu lintas angkutan jalan, siapa yang tidak punya SIM atau tidak membawa SIM, maka pelaku yang melanggar hukum lalu lintas didenda dengan 250.000 dan maksimal 1 juta rupiah. Jika dia tidak bisa membayar, maka dia diberikan hukuman lain, yaitu dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Itulah yang dimaksud dengan pidana denda. Selanjutnya, hukuman atau pidana tambahan. Hukuman atau pidana tambahan ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Baik, teacher akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencabutan hak-hak tertentu. Contohnya, seorang pegawai negeri sipil atau PNS melakukan kejahatan dengan menggunakan jabatannya, maka ketika dia dipidana dijatuhi hukumannya 5 tahun penjara, dan selain itu juga dia diberikan hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, atau istilah lain dipecat. Itulah yang dimaksud dengan atau contoh dari pencabutan hak-hak tertentu. Selanjutnya adalah perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan. Contohnya, seorang koruptor melakukan korupsi, maka dijatuhi hukumannya 12 tahun penjara. Dan selain pidana penjara, diberikan juga hukuman tambahan, yaitu perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan. Jadi, kekayaannya yang dirampas disesuaikan dengan harta yang dikorupsinya dari harta kekayaan negara. Jadi, barang yang disita atau yang dirampas tersebut dimasukkan ke kas negara sebagai pengganti harta kekayaan negara yang dikorupsinya. Dan ketika masuk ke kas negara, itu sudah menjadi milik negara. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pengumuman putusan hakim. Ada orang yang merasa mendingan pidana kurungan daripada diumumkan, ditempel atau dicap saya bahwa identitasnya telah melakukan kejahatan. Jadi tujuannya pengumuman putusan hakim ini adalah menjerat biar kapok pelaku yang melanggar peraturan tersebut dan tidak mengulangi lagi atau melanggar peraturan hukum lagi. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, fungsi norma, yang kedua, pengertian keadilan, yang ketiga, nilai-nilai keadilan atau macam-macam keadilan,
Dan yang keempat adalah tujuan penjatuhan hukuman. Dan yang kelima adalah macam-macam hukuman. Baik Ananda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, Ananda bisa mengomentari teacher melalui classroom maupun melalui WA. Dan teacher selalu mengingatkan kembali, buku paket yang telah dibagikan oleh wali kelas, Ananda harus baca-baca supaya Ananda cepat memahami apa yang disampaikan teacher. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.